Universitas Gadjah Mada barusan meluncurkan mesin artificial intelligence. Ketika mahasiswa tanya ke mesin itu, apakah Joko Widodo lulus atau tidak? Jawaban mesinnya tidak. Jadi kalau menteri-menterinya itu korupsi, sudah dipastikan presidennya korupsi. Maka pantas kalau kita sebut raja korupsi di Indonesia, Joko Widodo. Jokowi memang harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Ya, jadi hari ini kita sama-sama memperingati tahun anti korupsi internasional. Tapi apakah Indonesia sudah bebas dari korupsi? Belum. Jangankan korupsi, ijazah saja masih dikorup. Hari ini kita prihatin. Kenapa prihatin? Yang layak dipenjara bukan hanya manusia-manusia seperti saya, seperti kita-kita, tapi mesin AI. Tahu nggak? Universitas Gadjah Mada barusan meluncurkan mesin artificial intelligence. Ketika mahasiswa tanya ke mesin itu, apakah Joko Widodo lulus atau tidak? Jawaban mesinnya tidak. Jawaban mesin pintar itu tidak lulus. Berarti apa? Mesinnya dipenjara sekarang. Kasihan sekali. Mesin saja disuruh bohong. Mesin saja disuruh menipu rakyat. Sekarang mesin itu disegel dengan alasan tidak mau tidak jujur kepada masyarakat. Ini termasuk korupsi juga. Pikiran dikorupsi, pikiran disuruh bohong, mesin artificial intelligence pun disuruh bohong. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menghormati kepada kawan-kawan kita, bapak-bapak petugas kepolisian. Mereka sekedar menjalankan tugas. Betul tidak bapak-bapak? Betul. Sama seperti penyidik yang kemarin memproses laporan dari sahabat kita, namanya Rustam Effendi. Ketika ditanya laporan terhadap Andi Aswan dan laporan terhadap Joshua Sinambela ditolak, Rustam tanya, Pak penyidik malu apa tidak? Jawabannya, malu dek kami, tapi kami hanya menjalankan tugas pimpinan. Sama seperti mesin AI di UGM, dia sekarang dipaksa berbohong. Jadi ternyata kebohongan itu bukan hanya diteruskan kepada manusia, mesin saja disuruh bohong. Ini luar biasa. Maka kita bersama-sama di sini meneriakan, kalau memang tidak ada hukuman bagi mereka di dunia, maka hukumannya di akhirat nanti. Setuju? Kita berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Semoga mereka akan masih sempat diadili di dunia, bukan hanya nanti di akhirat, tetap pasti. Jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan kalian kemudian takut. Di penjara itu hanya bagian dari sikap kita ketika di dunia. Tetapi di akhirat, insya Allah mereka-mereka yang korupsi, mereka-mereka yang bohong, mereka harus tetap nanti akan diadili dulu di sini sebelum nanti di akhirat. Setuju? Setuju. Jadi KPK segera proses itu yang namanya Bobi Nasution. Setuju? Setuju. Jangan pernah diam. Jangan hanya anaknya, mantunya juga harus diproses. Jadi sekali lagi, kalau kita ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Belum. Persis jawaban bapaknya dulu. Sudah, tapi belum. Maka teman-teman semua, mari kita semua tetap terus semangat di hari internasional anti korupsi ini. Mari kita terus bergerak, terus semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membersamai doa kita. Merdeka! Merdeka! Belum. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti malam nonton Rakyat Bersuara. Kita akan hajar para terbol-terbol itu. Ya, kita akan hajar mereka, pembela korupsi dan pembela ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sebelum Bang Rijal ini menyampaikan orasi politiknya, diberitahukan kepada seluruh pimpinan federasi untuk segera berkumpul di samping mobil komando. Sekali lagi kepada seluruh pimpinan federasi dan konfederasi segera berkumpul di samping mobil komando. Ya, Pak Daeng, Pak Rudi, Pak Haji, tadi Pak Jai. Ya, di sini udah ada Pak Arif. Silakan kepada seluruh pimpinan untuk segera berkumpul di samping mobil komando. Kepada seluruh pimpinan. Ya. Sekali lagi kepada seluruh pimpinan diharap berkumpul di samping mobil komando. Sudah ditunggu oleh Pak Arif. Demikian, terima kasih. Baik. Selanjutnya akan disampaikan orasi politik oleh Bang Rijal Fadilah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Gaskeun, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di depan gedung KPK dalam rangka memperingati International Anti-Corruption Day pada tanggal 9 Desember ini. Tentu karena ini menyangkut perayaan sedunia anti korupsi, kita pun punya tokoh yang masuk dalam skala internasional dari perilaku korupsinya, yaitu Joko Widodo. Sebagaimana hasil investigasi OCCRP, Joko Widodo sebagai tokoh korupsi dunia nomor 2 di bawah Bashar Assad. Tapi posisi ini tentu tidak membanggakan kita, justru memalukan kita. Nah, hasil investigasi dari OCCRP ini seharusnya oleh KPK ditindaklanjuti. Hasil investigasi dunia yang menempatkan Jokowi sebagai orang nomor 2 korup di dunia harusnya oleh KPK ditindaklanjuti dengan cara menangkap, memeriksa, dan memproses lanjutannya untuk membuktikan benar atau tidak. Tapi KPK-nya diam saja. KPK-nya ngajedauk wae, KPK-nya cicing wae. Maka sebenarnya KPK menjadi tidak berguna. Seruan Bapak Ibu sekalian tadi, bubarkan KPK, bubarkan KPK, itu sangat beralasan. Buktinya hasil investigasi lembaga dunia tidak ditindaklanjuti, maka KPK tidak berguna. Wajar kalau ada seruan bubarkan KPK. Jadi bagi bangsa Indonesia juga sudah sampai pada kesimpulan raja korupsi itu Joko Widodo. Bung Kemet, Bu Mira, ditunggu. Raja korupsi Joko Widodo. Bung 6 Kemet, menteri Bu Sumira. di periodanya korupsi. Belum wakil menteri, belum pejabat-pejabat di bawahnya. Sisa-sisanya seperti Nadiem Yakut, itu era rezimnya. Tingkat menteri saja korupsi. Masa presidennya tidak korupsi? Karena katanya tidak ada visi menteri. Yang ada visi dan program presiden. Jadi kalau menteri-menterinya itu korupsi, sudah dipastikan presidennya korupsi. Maka pantas kalau kita sebut raja korupsi di Indonesia Joko Widodo. Sejak di Surakarta dia sudah korupsi. Soal penjualan aset Pemkot Surakarta di
presidennya Jokowi. Jadi ketika jadi wali kota korupsi, ketika jadi gubernur korupsi, ketika jadi presiden korupsi, setelah jadi presiden pensiun korupsi juga. Bu Sumira, mohon maaf. Hadiah negara di Colomadu 12.000 meter persegi, itu bau korupsinya menyengat. Korupsi di masa pensiun, dana pagu anggarannya tidak jelas, dibangun seenaknya semaunya, sebentar lagi akan terbangun. Masa pensiunnya korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar bahwa raja korupsi di Indonesia namanya Joko Widodo. Yang terakhir, yang ketiga, ialah bahwa KPK dan rezim ini diamanatkan untuk memberantas korupsi, basmi korupsi. Kalau gagal membasmi korupsi, jawabannya revolusi. Pilihannya hanya dua sekarang ini, basmi korupsi atau revolusi. Revolusi di berbagai negara itu disebabkan oleh korupsi. Hampir seluruh revolusi disebabkan korupsi. Dan negara kita ini negara korupsi. Karenanya kalau tidak bisa diberantas korupsi, pilihannya revolusi. Revolusi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup mama. Hidup mama. Hidup cendekiawan yang jujur. Hidup para aktivis. Hidup para santri ulama yang punya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, mari kita bersama sekarang dorong KPK berbuat. Kalau KPK tidak berbuat, bubarkan KPK. Dan basmi korupsi. Kalau korupsi tidak bisa dibasmi, revolusi. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kawan-kawan buat Bang Rizal yang luar biasa, bersemangat. Oke, selanjutnya panggung orasi akan disampaikan ke Babe Aldo. Silakan Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Gua mau nanya KPK, halo KPK. Kalian udah jadi bangsat belum? KPK udah jadi bangsat belum? Woi KPK, kalian digaji rakyat untuk bisa nangkepin koruptor. Justru kalian sekarang sepertinya jadi anjing penjaga koruptor. Betul tidak? Betul. Gua cuma mau ngomong, banyaknya tersangka koruptor. Emang bangsat kadang-kadang KPK. Gua ngelaporin udah setahun. Ada korupsi di Bintan yang sekarang orangnya jadi gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Bajingan nggak tuh? Yang kompak dong. Bajingan nggak tuh? Itu yang dikorupsi dana jaminan. Artinya tambang setelah diproduksi mestinya direklamasi. Itu dikorupsi. Dan kalau itu terjadi, maka yang terjadi di Sumatera bisa terjadi di mana saja. Yang jadi korban rakyat lagi. Bangsat emang KPK ya. Kita berdiri di sini, kita berkumpul di sini. Gua nggak mau ngajak mereka jadi ingat. Enggak. Mereka udah kesumpet duit kayaknya.
Mereka udah jadi penakut. Mereka takut nggak makan. Kalah manjing. Dan untuk rekan-rekan semuanya saya ingetin, ngomong sama pejabat nggak perlu pakai akhlak. Nggak perlu pakai akhlak sama pejabat. Karena mereka memang bangsat. Tinggal nangkepin koruptor. Nggak bisa nangkepin koruptor yang sudah ada. Jadi rakyat Indonesia, dari buruh, gua mau ngajak bangkit semuanya. Keadaan ini tidak bisa didiamkan. Makin hari negeri ini makin rusak. Gua mau tanya, andai kata KPK tidak sanggup untuk menangkap koruptor, apakah kita siap untuk garuduk rumah koruptor? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, sebelum melanjutkan orator ke berikutnya, saya minta kepada kawan-kawan, hari ini juga kita yang ada di sini juga ambil bagian bersolidaritas. Nah, hari ini kita juga menggalang dana, kita mari berbagi sesama, seberapapun yang kita punya, mari kita berbagi. Karena menunggu ulur tangan dari pemerintah itu kita pun dipersulit. Jadi, kepada Ibu Menu ARM dipanggil ke samping mobil komando. Bu Menu dari ARM. Ibu Menu dari ARM dipanggil untuk merapat ke samping mobil komando. Gimana Pak? Sekalian teman-teman Bapor dan SPLN bantu rekan kita yang kena bencana ya. Kita dana solidaritas galang. Sudah kita mulai tadi. Lanjutkan. Ya, yang memimpin untuk menggalang dana itu adalah barisan pelopor dari LEM ya. Jadi kalau ada barisan pelopor dari LEM, silakan kawan-kawan menyisikan rezekinya. Sudah. Oke Bu, dilanjutkan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, fungsi dan manfaat kegunaan KPK itu apa? Apa ini fungsi dan kegunaan KPK selama ini? Karena melihat banyak koruptor yang masih melalang buana menikmati kehidupannya. Aktor intelektualnya adalah dari Solo. Tetangga saya sendiri, saya dari Solo, yaitu siapa? Seorang Jokowi yang menanamkan banyak antek-anteknya yang sudah dipenjara di rezimnya dulu selama Jokowi masih menjabat dan sekarang ditanam di kepemerintahannya Pak Prabowo. Saya nggak rela sebagai aktivis pergerakan yang melihat secara langsung kehidupannya Jokowi di Solo. Saya membawa nama Solo, akan tetapi bila mana seorang Jokowi yang menjadi pengkhianat bangsa lewat antek-anteknya ini sepatutnya dinepalkan. Sepakat? Yang membawa kesengsaraan selama ini. Apalagi musibah-musibah yang ada, bencana yang ada di Indonesia, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan dimanapun, di Cirebon, tanah longsor gunung meletus, itu akibat ulah ajab yang sudah diajab oleh Allah karena selama kepemimpinannya tidak adil untuk membawai rakyatnya sendiri. Jokowi memang harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Sepakat? Sepakat. Apalagi seorang Gibran anaknya juga harus dimakzulkan dan menantu-menantunya. Saya begitu walaupun saya berangkat
sini mengajak teman-teman, kawan-kawan yang berada di sini untuk segera bangkit, untuk meminta KPK mengadili, membuka dan menguak semua koruptor-koruptor. Jangan sampai lepas, karena Indonesia itu sudah marwahnya sudah hancur di mata dunia. Kita menuntut di depan KPK ini harus satu, transparansi anggaran. Yang kedua, penguatan lembaga anti korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan keempat, stop pelemahan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak mau menderita, apalagi kebijakan-kebijakan dulu yang pernah dibuat oleh seorang Jokowi, sekarang masih kita rasakan penderitaan itu. Untuk itu, segera aktor intelektual yang membuat ante-ante menjadi korupsi ini harus segera diadili. Hanya satu kata buat saya untuk ini: tegakkan keadilan dan berantas korupsi. Sepakat? Saya berdiri di sini mengajak teman-teman untuk menghadapi segala gangguan apapun, dimanapun, karena kekuatan kita ada pada keadilan rakyat yang selama ini kita gaungkan, kita kumpulkan semangat dan pergerakan selama ini harus selalu kuat dan semangat, apalagi kolaborasi, integritas kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus mengerucut, menguatkan satu sama lain. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup keadilan dan berantas korupsi seadil-adilnya di Indonesia. Demikian dari saya yang sedikit ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum